Bismillahirrahmanirrahim. Awalnya bid'ah itu kecil, lama-lama menjadi besar dan orang sulit untuk keluar. Seperti yang dijelaskan oleh Imam Al-Barbahari dalam kitabnya Syarhus Sunnah. Sulit untuk keluar. Makanya orang yang berbuat bid'ah, sulit dia untuk tobat. Nabi bersabda SAW, Innallaha hajabat taubata an kulli sahibi bid'atin hatta yada'a bid'atahu. Sesungguhnya Allah menutup pintu tobat. Ditutup pintu tobat bagi setiap pelaku bid'ah sampai dia tinggalkan bid'ahnya. Dijelaskan hadis ini oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga yang lainnya. Maksudnya ditutup artinya sulit mereka untuk bertobat. Bukan tobat mereka nggak diterima, bukan. Sulit mereka untuk tobat. Karena apa? Karena mereka menganggap perbuatan mereka apa? Baik. Kebid'ahan itu lebih dicintai iblis ketimbang maksiat. Mengapa demikian? Karena Rasulullah mengatakan, Innallaha hajabat taubatu an sahibal bid'ah hatta yada'aha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tak menerima taubat, menutup pintu taubat bagi pelaku bid'ah sampai mereka meninggalkan kebid'ahan tersebut. Karena ikhwafiddin, gak akan mungkin orang yang berbuat bid'ah itu bisa taubat. Loh, tapi kan ada yang taubat, ikhwafiddin. Yang taubat itu setelah meyakini ternyata yang selama ini mereka lakukan itu bid'ah, baru dia taubat. Tapi selama dia masih meyakini bahwa itu masih benar, sampai kapanpun tak akan pernah mereka tinggalkan dan tak akan pernah taubat dari situ. منها في الغالب إلا من تدركه رحمة الله تعالى لا يتوب منها. لماذا؟ لأنه يرى أنه على حق. فعن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة. أخرجه الطبراني وصحح إسناد العلامة الألباني رحمه الله تعالى. ولهذا قال سفيان الثوري رحمه الله البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، فإن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. وهذا المعنى صحيح، لكن من تاب الله عليه، كونه لا يتوب لأنه يرى أنه على حق. لكن إذا تداركه الله تعالى برحمته وعلم الحق وتاب ورجع إلى ربه فالله يقبل توبته. لكن هذا الحديث في الغالب أن صاحب البدعة لا يتوب لأنه يرى أنه على الحق. Kiamat. Dan katanya ini Abdullah ibnu Mas'ud, Sufyan As-Tsauri mengatakan setan itu, iblis itu lebih mencintai bid'ah daripada maksiat. Kenapa? Karena kalau bid'ah itu sudah dilakukan, orang rata-rata meyakini baik. Kalau maksiat rata-rata orang melakukan dengan dasar ada suatu keyakinan jelek. Coba sekarang antum datang kepada kerumunan orang-orang judi. Pak, tolong dong Pak berhenti judi, kan gak bagus. Dia masih sadar. Iya Pak, mohon maaf Pak, sebetulnya saya sudah ngaku Pak, ini judi gak bagus Pak. Cuman gimana ya Pak, kalau gak judi pusing. Gitu. Masih nyadar judi itu jelek. Tapi coba antum datang ke kerumunan orang-orang tahlilan. Pak, assalamualaikum Pak, mohon Pak dihentikan karena ini sesat. Sandal itu terbang sandal. Itu sesat dikit-dikit bid'ah sesat. Lu aja yang masuk surga, sekampung neraka lu sendiri yang masuk surga. Emangnya surga ini lu udah kaplingin apa? Gitu. Dikit-dikit kagak ada zaman Rasul bid'ah, kagak ada zaman Rasul bid'ah. Muka lu juga nggak ada zaman Rasul. Itu ngomongnya Pak, dalilnya itu. Coba kesel nggak lo? Makanya Imam Syafi'i itu kalau debat sama orang bodoh nggak pernah menang. Gitu. Makanya jangan ladenin. Itu Imam Syafi'i itu debat dengan siapapun menang kecuali sama orang bodoh. Itu kalah. Itu. Coba antum sekarang ngomong orang seperti itu, nggak ada, muka lo juga nggak ada zaman Rasul. Kitab mana yang untuk bantah ente? Ente baca itu buleken nggak dapat tuh. Dan kadang-kadang alasan mereka itu simpel-simpel tapi bikin aduh ngesel ya Allah. Udah sabar aja udah. Itu. Makanya
Di sini bid'ah itu bahaya, tapi nggak banyak menyadari. Apalagi sekarang julukan orang yang melakukan bid'ah itu keren, Wahabi. Udah, ceramah aja belum Pak, udah dituduh Wahabi, baru innalhamdulillah. Innalhamdulillah, nah ini nih Wahabi nih. Kok tahu Pak? Tuh khutbahnya, tuh sebentar lagi lihat bid'ah. Aduh, udah. Belum apa-apa Pak. Pak, saya ini kan belum ceramah apa-apa Pak. Bapak kok udah tuduh Wahabi, taunya dari mana? Tuh akhirnya lihat. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, fa inna kulla dhalalatin finnar. Itu khutbahnya Wahabi katanya. Padahal itu khutbah hajah, khutbah paling mulia, khutbah yang diajarkan Rasulullah. Langsung ditembak. Sampai ada satu masjid dia di daerah Jawa Tengah itu, pokoknya ustadz yang kesini jangan sampai pakai innalhamdulillah. Itu Masya Allah. Pemabuk itu lebih mulia daripada ahli bid'ah yang di atas ibadah. Tuh. Tapi bukan pulang dari sini beli AONT, bukan. Awas. Oke, pernah kita ceritakan tentang Ibnu Battah yang meriwayatkan tentang para orang-orang yang mencintai Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah. Anak-anak muda yang ngefans sama Imam Barbahari, Ahlus Sunnah, tapi masih suka mabok. Kemudian digunjinglah oleh para ahli ibadah yang merupakan ahli bidah pada masa itu. Menggunjing nih anak-anak muda yang mabok dan berkata, tuh lihat, katanya pengikut Ahmad. Yani Ahlus Sunnah, pengikut Ahmad bin Hambal. Tapi kok begitu, lihat pada mabok. Akhirnya dia yang mabok menghampiri ini orang dan berkata, sesungguhnya pengikut Ahmad itu ada 3 jenis. Habis mabok dia ngomong nih, negating. Yang pertama itu para ahli ibadah, nusak zuhad, yang zuhud hidupnya. Golongan kedua adalah para penuntut ilmu yang mereka kemana-mana bawa pena dan kertas. Golongan ketiga adalah golongan yang suka memukuli ahli bid'ah. Terus dia hajar nih ahli bid'ah, tatang, fa'auja'ah, dia menyakiti itu. Aneh yang ketiga, sambil mabok bro. Ana nggak dengan ini mengatakan bahwasanya konyek halal atau kipas angin halal, bukan. Paham nggak? Pemabuk itu lebih mulia daripada ahli bid'ah yang di atas ibadah. Tuh. Tapi bukan pulang dari sini beli AONT, bukan. Awas. Maknanya maksiat yang dilakukan oleh seseorang tidak membuat dia keluar dari seorang ahlus sunnah. Sebesar apapun maksiat ya. Okay? Selama tauhidnya masih bagus dan ittiba'nya kepada sunnah masih bagus, ini bisa menjadi sebab diampuni dosa-dosanya. Bisa jadi. Ya? Bukankah seorang hamba di sidang dihamparkan 99 catatan dosa? Ingat? Lembaran catatan dosa. Setiap lembaran muddal basar, sejauh mata memandang. Ini dosa-dosamu kau akui semua. Ya Rabb. Dikumpulkan ditaruh di satu sisi timbangan nih, 99 catatan dosa tersebut. Kemudian bagaimanapun kau punya amalan soleh, amalan solehnya cuma secari kertas, satu kartu, tapi ada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nih hamba bilang, ya Rabbi ma ma'na hadza fi hadza. Apalah artinya secari kertas ini dibanding dengan catatan dosa suku yang menggunung? Allah bilang sedikit pun akan dihitung di sini. Tidak ada yang dizalimi. Di saat ditaruh la ilaha illallah Muhammad Rasulullah di satu sisi timbangan, satunya ternyata lebih berat la ilaha illallah. Apakah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ini adalah hanya ucapan yang diucapkan lidah? La ilaha illallah yakni di hamba terlepas dari maksiatnya yang menggunung, dia memiliki nilai tauhid yang sangat baik pada dirinya. Dia mengingkari kesyirikan. Muhammad Rasulullah maknanya ni hamba terlepas dari maksiat yang banyak dilakukan, dia memiliki nilai ittiba' yang baik kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam di dalam beragama. Sisanya manusia yang bersyahwat, rekor dosanya 99. Menjadi sebab diampuninya. Bukan pulang dari sini kemudian kalian halalkan dosa, bukan. Kita kan ngajinya ngaji sunnah, jadi halal aja. Itu bahlul. Nggak bisa memahami ilmu yang disampaikan itu. Istighfar, taubat terus. Allah nggak pernah bosan mengampuni dosa-dosa hambanya sampai itu hamba sendiri yang bosan minta ampun sama Allah ya.
Dan akidah dan tauhid yang ada itu insya Allah menjadi sebab syafaat buat kita. Maknanya itu sebab maghfirah, sebab ampunan Allah buat kita. Tuh, maknanya itu. Adapun sebesar apapun dosa yang kita lakukan, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian bete dari rahmat Allah. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Kalaupun apa? Kalaupun segunung dosa kita, jangan. Hah? Maka tidaklah patokan seseorang ahlu sunnah atau bukan pada syahwat. Tidak, tapi pada syubhat. Awas. Ya? Ada sebuah riwayat hadis bahwa dari ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, disebutkan hadis tersebut qala syaitan ahlakat bani adam bidzunub fa ahlakuni bil istighfar wa la ilaha illallah. Bani Adam itu celaka dikarenakan dosa-dosa mereka, dan aku dihancurkan dengan istighfar dari dosa yang mereka lakukan. Jadi ketika kita berbuat maksiat, ketika kita berbuat dosa, ini kehancuran bagi kita. Namun ketika kita beristighfar dan bertobat dari dosa yang kita lakukan, ini menyebabkan apa? Kecelakaan bagi syaitan. Kemudian kata syaitan, ya, kata syaitan disebutkan dalam riwayat tersebut, "Nam falamma ra'aitu dzalik ahlakathum bil ahwa wa hum yahsabuna annahum muhtadun." Nah, ketika aku melihat mereka berbuat dosa dan maksiat, dia bisa beristighfar, maka aku mengalihkan mereka kepada sesuatu yang lainnya, supaya mereka tidak bertobat dari perbuatannya itu. Apa itu? Bid'ah. Aku goda mereka untuk berbuat bid'ah. Aku menggoda mereka untuk berbuat sesuatu yang tidak pernah dicontohkan dalam agama ini, tetapi maksud dan tujuannya untuk beribadah kepada Allah. Disitulah hancurnya mereka, dan aku tidak bisa dikalahkan. Hadis ini, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, adalah hadis yang dhaif, bahkan dihukumi oleh para ulama dengan hadis yang palsu. Di antara yang memalsukan hadis ini Ibnu Katsir rahimahullah dan juga Syekh Albani. Namun dari sisi makna, riwayat ini, ucapan ini adalah ucapan yang hak, dan ucapan ini sering diucapkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Namun kita tidak boleh menisbatkan itu kepada Rasulullah SAW. Bisa difahami ya? Tetapi dari sisi mana benar? Seseorang ketika dia berbuat dosa berupa zina misalnya, dia tahu nggak apa yang dia buat itu dosa? Dia tahu. Ketika dia tahu apa yang dia buat itu dosa, ada kemungkinan tuh dia bertobat. Ketika dia mabuk-mabukan, dia tahu nggak kalau mabuk-mabukan itu dosa? Dia tahu ini akan membuat dia untuk bertobat. Iya. Orang tahu nggak kalau seandainya orang makan riba itu dosa? Tahu. Maka banyak saudara-saudara kita yang tadinya kerja di tempat-tempat yang itu masih berbau riba, masya Allah banyak di antara mereka bertobat, keluar dari kerjaannya. Kenapa? Karena tahu itulah dosa. Tapi ketika perbuatan tersebut perbuatan bid'ah, iya, yang dibungkus dengan ibadah, sulit seorang untuk bertobat. Kenapa? Karena dia meyakini apa yang dia buat itu adalah apa? Kebaikan. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, alladzina dhalla sa'yum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dan orang-orang yang mereka telah sesat kehidupannya di dunia ini, dia menyangka bahwasanya apa yang dilakukan itu adalah apa? Kebaikan. Jadi kalau seandainya ada orang dia yakin apa yang dia buat itu bisa mengantarkan dia dalam surga, kita katakan, wahai tengku bajinu tobat rono, tinggalkan dosa ini, tinggalkan perbuatan ini. Pasti dia akan mengatakan apa? Agama kami lekah le, agama baru, urung berzikirkah anjir, muslawud enggak boleh, berdoa enggak boleh, memuliakan orang meninggal enggak boleh. Kan itu kesimpulannya. Sulit orang bisa bertobat. Maka kata Nabi SAW, la yaqbalu taubata 'alal bid'ah hatta yada bid'atahu. Seseorang itu, pelaku bid'ah itu tidak diterima taubatnya sampai dia meninggalkan kebid'ahnya tersebut. Kata ulama, orang pelaku bid'ah itu kebanyakan mereka tidak diberikan taufik. Sulit kalau kita ingin berdebat kepada orang yang mereka berbuat maksiat. Sulit kita nasihati mereka. Karena pasti mereka berkeyakinan apa yang mereka buat itu adalah kebaikan. Tapi kalau seandainya kita ngomong kepada pelaku dosa dan maksiat, dia mengatakan apa? Saya tahu dosa saya tahu apa yang saya buat dosa, saya tahu, saya paham.
tapi saya belum dapat pekerjaan yang layak. Istri saya belum setuju. Orang tua saya belum setuju. Pasti ngomongnya seperti itu kan? Ya enggak? Ya, saya sulit berhenti dari merokok misalnya. Karena memang sebenarnya sih pingin berhenti merokok, tapi sulit sekali saya tinggalkan. Berat sekali. Tapi kalau pelaku bid'ah, ada nggak dia ngomong, ya saya sebenarnya suntuk sama bid'ah ini, tapi ya mau gimana lagi? Ada. Pasti dia akan semakin semangat. Dia akan semakin semangat. Ya, oleh karena itu, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, disebutkan oleh al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Nabi SAW memerintahkan untuk memerangi Khawarij, karena Khawarij itu punya pemikiran kebid'ahan dalam kepalanya. Tapi Rasulullah SAW memerintahkan kita bersabar dari kezaliman yang bukan Khawarij yang memimpin semua negeri. Kan seperti itu. Disebutkan oleh Ibnu Taimiyah, ini bukan ucapan saya. Kenapa Rasulullah memerintahkan memerangi orang Khawarij? Karena kerusakan Khawarij yang mereka membawa kebid'ahan itu jauh lebih berbahaya dari kezaliman-kezaliman yang dibuat oleh pihak lainnya. Bisa difahami di sini? Ini disebutkan oleh Syekhul Islam dan demikian hakikatnya. Iya, Rasulullah mengatakan sebaik-baik orang yang dalam memerangi Khawarij, dan sebaik-baik orang yang dibunuh adalah dibunuh oleh Khawarij. Dan Nabi mengatakan haulai kilabun nar, mereka adalah anjing-anjing neraka. Tapi ketika berbicara dalam konteks yang lainnya, Rasulullah mengatakan isbiru hatta talqani fil haud. Sabarlah kalian sampai kalian bertemu dengan aku di haud nanti, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita melihat kezaliman.